Oke, aman ya. Nah, ini setelah aku kenalan, jadi sekali lagi aku Alfian Lutfi, panggilannya Alfian. Jadi kalau teman-teman mau nanti nanya, bilangnya Alfian aja ya. Kita masih seumuran tuh, aku masih muda. Oke, kita udah mulai masuk ke materinya. Jadi materi yang akan aku bawakan di sini menjadi programmer yang handal di era Society 5.0. Nah, sebelum kita mulai masuk ke materinya, yang perlu kita pahami adalah dari tema ini itu kita bisa mengambil dua hal yang penting gitu. Jadi apa itu programmer yang handal, lalu apa itu Society 5.0 gitu. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke materinya, kita harus tahu dulu nih Society 5.0 itu apa sih? Terus cara menjadi programmer yang handal itu gimana sih seperti itu. Nah, jadi di sini mungkin nanti ada urutannya ya. Jadi apa itu Society 5.0 dulu. Jadi kita akan belajar mengenai Society 5.0 dulu, pengertiannya dulu. Habis itu kayak kenapa kok programmer gitu. Maksudnya kenapa kok kita ini harus menjadi programmer di Society 5.0, apa sih keuntungannya, kenapa kok programmer, lalu bagaimana sih kita tuh menjadi programmer yang handal gitu. Misal kita sudah memutuskan kita ingin menjadi programmer, gimana gitu cara kita menjadi programmer yang baik, programmer yang handal, programmer yang bisa dibilang berimpact gitu. Lalu nanti di akhirnya itu adalah impact yang harusnya kita berikan tuh gimana. Mungkin untuk sekarang yang sekarang ini masih apa ya, bisa dibilang era 4.0 ya menuju era 5.0 karena masih society. Jadi teman-teman harus tahu dulu nanti impact kita tuh seperti apa gitu. Jadi bisa dibilang seperti itu. Oke, mari kita next aja, teman-teman. Nah, sekarang kita mau ngomongin Society 5.0 dulu. Jadi, Society 5.0 menurut pengertiannya merupakan sebuah konsep yang mendefinisikan bahwa teknologi dan manusia akan hidup berdampingan gitu, dalam rangka meningkatkan kualitas taraf hidup manusia secara berkelanjutan. Jadi kalau mau dibilang yang lebih simpelnya gitu ya, sebenarnya 5.0 itu akan membuat hidup kita sebagai manusia itu tuh dibantu oleh sistem, bisa dibilang seperti itu. Jadi misal kita mau, mungkin sekarang kita udah sangat terbantu ya dengan adanya smartphone atau dengan adanya mungkin laptop dan sejenisnya, tapi kedepannya kita akan lebih terbantu lagi seperti itu. Mungkin kedepannya kita bakal bisa mendeteksi penyakit tanpa harus kayak sampel darah, cuman dilihat aja, difoto aja nanti keluar penyakitnya apa, bisa tahu diagnosa penyakitnya, atau kedepannya mungkin kita bisa aja kayak membuat rumah kita itu tuh bisa mendeteksi bencana jauh-jauh hari dan sejenisnya. Nah, itu semua ada karena 5.0 bisa dibilang seperti itu. Nah, sekarang yang harus teman-teman tahu adalah 5.0 itu dibentuk dengan teknologi. Nah, sekarang kita lanjut. Kenapa harus programmer? Jadi, menurut pandanganku sendiri ya, teman-teman ya, sebenarnya Society 5.0 itu tuh dibentuk oleh kita sebagai manusia gitu. Lalu akan didefinisikan oleh teknologi dan berjalan dengan sistem gitu. Jadi ya jelas ya, kita sebagai manusia, kita yang membentuk Society 5.0, kita juga yang akan membentuk era 5.0-nya gimana, kita yang memprogram, kita yang membuat apa-apanya, lalu besok akan dibantu dan didefinisikan oleh teknologi. Jadi kita akan belajar dari teknologi itu seperti apa, lalu akan berjalan dengan sistem seperti itu. Jadi Society 5.0 itu tuh akan berjalan dengan sistem yang dibentuk. Nah, lalu kenapa kok programmer? Nah, menurutku ya teman-teman ya, jadi programmer itu adalah orang yang membentuk teknologi dan sistem, bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau ngomongin Society 5.0 atau era 5.0 ke depan, kita sebagai programmer itu adalah orang yang menduduki tahta tertinggi di situ gitu. Kita yang mengatur bagaimana teknologi itu berjalan, kita yang mengatur bagaimana dunia itu akan berkembang gitu. Kita sebagai programmer itu memiliki bisa dibilang kayak tahta keputusan tertinggi di mana kita itu harus membuat dunia ini seperti apa. Karena 5.0 itu berhubungan dengan teknologi. Jadi bisa dibilang seperti itu. Programmer adalah masa depan. Bisa dibilang seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sampai di titik ini dulu mungkin. Jadi teman-teman ada yang mau nanya nggak? Atau ada penasaran apa gitu? Dari 40 partisipan yang ada yang mau nanya mungkin? Aku lanjut aja.
Lanjut aja, Kak. Lanjut aja ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan kayak gitu, kalian langsung nanya aja, nggak apa-apa ya. Jadi boleh dari kolom chat nanyanya, boleh ngomong langsung. Oke, next ya. Setelah kalian tahu kalau programmer itu masa depan, sekarang yang harus kalian tahu adalah bagaimana cara kita untuk menjadi programmer yang handal atau programmer yang baik di masa depan itu. Gitu. Jadi bagaimana cara kita harus bisa dibilang mendefinisikan masa depan itu seperti apa. Oke. Sekarang kita akan membahas menjadi programmer yang handal. Aku yakin mungkin teman-teman beberapa di sini adalah mahasiswa ya yang berkuliah. Jadi teman-teman mungkin sedikit belajar tentang programming, entah itu web programmer, entah itu mobile dengan Java, atau mungkin Python dan C++ ya. Jadi kita akan membahas yang mungkin nanti fokus ke beberapa bidang aja, jadi enggak semua bidang kita bahas. Jadi bagaimana sih menjadi programmer yang handal itu? Jadi kalau menurutku teman-teman, jadi programmer yang handal itu tuh membutuhkan empat cara gitu ya. Jadi pertama itu kita harus tahu bagaimana cara belajarnya seorang programmer handal. Bagaimana sih cara belajar programming? Lalu yang kedua itu kita harus mencari sumber belajarnya. Yang ketiga kita tuh harus mempraktekkannya. Lalu yang terakhir itu kita harus belajar real project-nya. Jadi 4 langkah ini silakan kalian screenshot boleh, kalian catat boleh, tapi ini yang bakal bisa dibilang bakal berguna banget gitu ya. Nah sebelum aku lanjutin, ini ada pertanyaan dari Tiffany Esther di kolom chat, pertanyaannya bagus banget ya. Bisa dijelasin lebih lanjut kenapa kok aku itu bilang programmer itu menduduki tata tertinggi di bidang teknologi. Jadi seperti ini teman-teman. Orang IT ya, atau bisa dibilang programmer ya, itu tuh orang yang membuat sistem itu berjalan seperti itu. Dia memiliki keinginan atau dia tuh memiliki kebebasan untuk membawa program itu seperti apa. Tipenya aja deh, contoh di website ya. Kita tuh bisa aja membuat website itu warna hitam, warna kuning, warna putih, itu tuh sebebas kita. Itu di tingkat yang paling kecil di website. Nah kalau kedepannya di teknologi, kita tuh bisa aja membuat HP itu jadi touchscreen, bisa seperti itu. Itu juga programmer yang memutuskan. Terus kedepannya kita mau membuat misal laptop itu jadi transparan atau laptop itu jadi touchscreen, itu programmer juga yang menentukan. Semua itu bisa terjadi karena programmer ini membuat sistem itu. Contoh aja, mungkin kalau teman-teman tahu iPhone, itu kan dari produknya Apple ya. Apple itu kan yang dulu memiliki itu namanya Steve Jobs. Jadi Steve Jobs itu tuh membuat sebuah handphone touchscreen pertama di dunia. Jadi iPhone itu tuh handphone layar sentuh pertama di dunia. Nah, Steve Jobs ini tuh programmer. Dia tahu bagaimana cara memprogram sebuah handphone biar handphone itu tuh bisa jadi touchscreen, handphone itu bisa dibilang lebih bagus lagi atau bisa dibilang lebih bermanfaat lagi. Jadi itulah kenapa kok programmer itu menduduki tata tertinggi di bidang teknologi. Oh ya, itu kalau misalnya ada suara yang bocor di mute aja Min. Kalau nanti dari teman-teman ada yang open mic bisa di mute aja misal nanti mengganggu ya teman-teman. Oke, kita next saja ya. Semoga tadi pertanyaan dari Tiffany Esther terjawab ya. Oke, kita sekarang membahas bagaimana menjadi seorang programmer handal. Jadi yang pertama kita tuh harus tahu dulu bagaimana cara kita belajar programming. Jadi cara belajar programming itu tuh menurutku ya, itu tuh simple. Jadi kita tuh harus tahu dulu nih apa itu coding, apa itu programmer. Kita harus tahu cara kerjanya gimana. Setelah itu nomor 3, 4, 5 ini tinggal diulang-ulang aja. Belajar dasarnya, teknologi yang ingin didalami, praktek. Belajar dasarnya, teknologi yang ingin didalami, praktek. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi simple seperti itu aja gitu. Nah sekarang kita bahas dulu dari nomor 1, apa itu programmer gitu ya. Jadi programmer itu tuh tukang ketik sebenarnya gitu. Jadi kalau buat sekarang sih sebenarnya programmer masih tukang ketik ya. Bisa aja ke depannya programmer itu tuh kayak aku ngomong gini aja nanti codingannya keluar dan seterusnya gitu. Jadi programmer itu tukang ketik. Jadi dia itu orang yang mengetik tulisan warna-warni seperti di kanan ini.
Jadi tulisan warna-warni di sini. Lalu nanti tulisan ini itu bakal jadi seperti ini. Nah, ini mungkin yang teman-teman lihat di sini. Ini tuh contoh codingan yang aku kerjakan. Jadi aku tuh sekarang sedang mengerjakan sebuah aplikasi chatting kayak WhatsApp gitu, tapi buat laptop gitu, buat PC gitulah. Nah, itu kerjaanku di kantor sekarang. Jadi seperti inilah programmer. Kalau teman-teman penasaran programmer itu apa, sebenarnya programmer itu tukang ketik, itu yang pasti. Nah, next, cara kerja coding atau cara kerja program itu seperti apa gitu. Jadi sebenarnya yang harus teman-teman perhatikan tuh di sini. Coding yang dibuat oleh programmer itu akan bekerja sesuai dengan sistem dari coding tersebut. Jadi kalau mungkin teman-teman dari Pointer kemarin belajar website gitu ya mungkin ya, kalian kan bisa aja ngoding website ini warnanya putih, jadi websitenya warna putih. Ngoding websitenya warna hitam, jadi websitenya warna hitam, dan seterusnya gitu. Kayak ganti-ganti warna di CSS seperti itu. Nah, itu sebenarnya coding itu. Coding itu akan menerjemahkan ketikan-ketikan kalian dan menjadikan ketikan-ketikan kalian itu tuh output seperti itu. Jadi misal aku balik di sini ya mungkin ya. Sorry. Nah, misal di sini ya. Aku mengetik dari sini di kanan ini, lalu itu kalau di output akan menjadi seperti di bawah ini gitu. Seperti ini. Jadi sebenarnya coding itu tuh seperti itu. Aku yakin teman-teman udah paham lah ya seperti itu ya. Jadi yang harus teman-teman pahami selanjutnya, jadi kalau coding website itu ya pokoknya sesuai biasanya ya, kayak coding website itu ya akan bekerja di website, coding di Android itu akan bekerja di Android, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, setelah itu kita baru mulai memahami dasar dari semua bahasa pemrograman. Jadi sedikit fun fact teman-teman, sebenarnya hampir semua bahasa pemrograman itu tuh memiliki satu sistem yang sama, dan apa yang aku jelaskan setelah ini itu tuh bakal bisa kalian temukan di semua bahasa pemrograman seperti itu. Jadi nah ini kalau teman-teman baca di sini ya, ini adalah dasar dari semua bahasa pemrograman. Jadi nggak peduli bahasa pemrogramannya itu C++, Python, atau mungkin PHP, Java, dan lain-lain ya, semua itu ada ini. Ini menurutku 6 yang paling penting. Jadi dasar dari semua bahasa itu pasti ada. Jadi yang pertama itu ada tipe data. Tipe data itu misal kayak tipe data integer, int gitu. Atau tipe data buat karakter gitu, string. Atau mungkin kalau di C++ ada apa namanya char gitu ya. Ada hal seperti itu. Nah, ini yang namanya tipe data. Jadi teman-teman harus tahu apa itu tipe data. Oke. Next, teman-teman berikutnya harus tahu kalau tipe data ini apa namanya? Disimpan dalam sebuah variabel. Jadi variabel itu adalah tempat di mana kita tuh bisa menyimpan tipe data kita. Kayaknya teman-teman udah belajar ya. Lalu ada array, looping, ada searching, ada function. Jadi kalau nanti teman-teman mau mendalami bahasa pemrograman atau teman-teman mau menjadi seorang programmer, teman-teman harus belajar dulu 6 ini. Paling tidak tahu konsep dari tipe data gimana, tahu konsep dari variabel, array, looping, searching, function itu gimana. Jadi kalau teman-teman tahu konsep dari ke-6 tipe data ini, aku yakin teman-teman bakal lebih mudah belajar semua bahasa pemrograman, bisa dibilang seperti itu. Oke, next ya. Setelah kalian tahu dasar-dasar dari semua bahasa pemrograman itu gimana, selanjutnya kalian tinggal belajar aja. Nah, belajar teknologi yang ingin didalami. Nah, sekarang mungkin aku sedikit apa namanya nanya ke mungkin siapa ya tadi? Tadi MC-nya Mas Wahyu ya. Nah, jadi kalau Mas Wahyu tertarik belajar pemrograman atau siapa aja gitu? Ya, Mas Wahyu tertarik nggak belajar bahasa pemrograman? Iya. Tertarik ya. Nah, lalu Mas Wahyu itu tahu nggak sih kalau programming itu tuh dibagi di beberapa, bisa dibilang beberapa tempat gitu.
Android, ada di website, ada di komputer gitu. Dirimu tahu nggak, Mas Wahyu? Atau yang Iya, dipelajari tahu. di kampus gimana? Lalu kalau dari Mas Wahyu sendiri, tertariknya apa? Di bidang apa nih? Dari 4 ini mungkin ya. Nanti mungkin aku jelaskan juga. Tertariknya apa nih dari Kak Wahyu sendiri? Web develop. Oh, jadi Mas Wahyu tertanya web develop ya. Jadi sama kayak aku ya. Aku juga di bidang web development. Nah, jadi thank you Mas Wahyu atas jawabannya ya. Aku jelaskan sedikit juga ya. Ini juga apa namanya? Berhubungan sama pertanyaannya Kak Neni di kolom chat ya. Jadi sebelum kita belajar programming secara mendalam ya. Jadi tadi setelah kita belajar dasar-dasar dari programming, sebelum kita belajar secara mendalam itu kita harus belajar teknologi yang ingin didalami. Nah, misal nih, tadi Kak Wahyu kan sukanya web dev gitu ya. Jadi kita harus belajar teknologi-teknologi yang digunakan di web dev gitu. Yang aku maksud teknologi ini, itu tuh termasuk bahasa pemrogramannya. Gitu. Nah, berhubungan sama ini, karena ini juga ada sedikit pertanyaan nih. Jadi, bahasa pemrograman yang sering digunakan programmer itu tuh apa? Nah, sebelum aku menjawab itu, kalian harus tahu dulu kalau yang bahasa pemrograman itu tuh nanti dibagi berdasarkan bidangnya. Gitu. Jadi bidang web development, mobile development, desktop development ini bahasa pemrogramannya beda-beda. Nggak ada apa ya? Intinya kalau ngoding di laptop sama ngoding buat aplikasi di HP itu tuh bahasa pemrogramannya tuh berbeda. Nah, untuk detailnya apa akan kita bahas nanti di akhir ya. Mungkin aku bakal membuka sedikit sesi tanya jawab aja. Nanti akan aku jawab di akhir ya Kak Neni ya di kolom chat. Jadi teman-teman harus tahu dulu kalau programming itu biasanya harus memahami teknologinya dulu. Dan cara buat memahami teknologinya itu kalian harus tahu dan kalian harus mau memilih salah satu dari bidang-bidang programming dulu gitu. Jadi kalian harus milih dulu, kalian mau mempelajari web developer dulu, atau kalian mau mempelajari mobile development dulu, atau desktop development dulu, atau back-end development, atau database developer dulu. Jadi teman-teman harus mempelajari salah satunya dulu. Jangan tiba-tiba kalian harus langsung mempelajari 2, atau kalian langsung mempelajari semuanya itu, jangan. Itu kalau saran dari aku ya. Jadi kalian lebih baik memahami satu-satu dulu gitu. Seperti itu. Kak, nggak ada suaranya, gimana sih caranya? Oh ya, suaraku masih terdengar kan ya? Iya Kak, terdengar. Oh, oke. Buat Mas Samsul Mahendra, mungkin kalau di Zoom itu bisa join audio gitu. Kalau di kamu mungkin ada nanti ada di kiri Zoom-nya gitu, ada kayak gambar headset gitu. Nanti kayak join connecting to audio via PC apa gitu. Biasanya seperti itu nanti muncul. Ya, aku next ya. Nah, ini pokoknya teman-teman silakan pilih salah satu terlebih dahulu. Silakan pilih apa ya? Pilih teknologinya terlebih dahulu. Nah, sekarang kenapa sih milih satu? Kenapa kok kalian itu aku minta buat belajar satu bahasa pemrograman dulu atau satu bidang pemrograman dulu? Bisa dibilang seperti itu ya. Karena sebenarnya simpel teman-teman. Karena kalau teman-teman tuh milihnya banyak, kalian yang pusing. Ini juga pengalaman yang aku miliki gitu. Aku pas kuliah dulu, mungkin teman-teman ya sekarang kuliah juga merasakan ya. Teman-teman di semester ini belajar Java, lalu di semester depan belajar PHP, lalu di semester yang sama bisa saja terus belajar HTML, CSS dan lain-lain gitu. Nah, itu menurut pandanganku sendiri ya teman-teman ya, itu tuh bukan suatu hal yang efektif. Jadi kalau teman-teman mau belajar bahasa pemrograman, lebih baik teman-teman tuh terfokus dulu. Fokus ke satu bahasa pemrograman dulu atau fokus ke satu bidang pemrograman dulu. Misal tadi kayak Mas Wahyu itu sukanya web programming ya. Ya udah, Mas Wahyu belajarnya fokus di web programming aja. Jangan terus tiba-tiba Mas Wahyu baru belajar web programming tapi juga belajar mobile programming, juga belajar programming yang lain di Python dan sejenisnya gitu. Itu menurutku
sangat tidak efektif seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar bahasa pemrograman, silahkan belajar satu terlebih dahulu. Tapi kalau teman-teman memang kayak pinter banget gitu mau belajar banyak nggak apa-apa. Tapi kalau saran dari aku sekali lagi, kalau belajar bahasa pemrograman itu satu-satu aja. Jadi pelan-pelan bisa dibilang. Nah, next. Ini ya yang tadi aku kasih tahu ya. Jadi kalau belajar bidang pemrograman itu satu persatu. Gitu. Kalau web ya fokusnya di web, mobile ya mobile dan sejenisnya. Nah, ini karena tiap bahasa itu beda caranya dan beda ngodingnya. Bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau teman-teman dulu belajar C++, pasti pernah lah kalian kayak kalau mau ngeluarin hello world gitu harus check out hello world gitu. Tapi kalau di Python kan tinggal printf hello world. Kalau di PHP mungkin pakai echo hello world dan lain-lain. Nah, seperti itulah. Itu yang harus teman-teman teman-teman pahami atau teman-teman pelajari terlebih dahulu bagaimana sih. Jadi ya tadi kalau misal Mas Wahyu misal ya sukanya web development ya belajarnya web aja, nggak usah belajar yang lain-lain dulu. Nanti kalau yang web udah jago baru kan. Seperti itu, guys. Nah, next ya. Nah, lalu bagaimana caranya menjadi programmer yang handal? Oke, mungkin sebelum masuk ke materi yang ini ya, ini mungkin materi yang nanti bakal berguna banget buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau menjadi programmer yang handal tuh bagaimana caranya? Ini aku cerita maksudnya di versi aku ya, karena aku kan juga belajar programming sama kayak teman-teman. Dan aku alhamdulillahnya bisa dibilang udah menjadi programmer yang handal dengan caraku sendiri dan cara belajarku sendiri gitu. Jadi habis ini aku mau ngasih tahu cara belajarku ke teman-teman, bisa dibilang seperti itu ya. Nah sebelum lanjut ke sini ada pertanyaan dulu mungkin yang mau nanya dulu. Bisa nanya di kolom chat, bisa nanya di mana gitu. Kalau buat teman-teman yang mungkin kayak kesusahan sinyalnya putus-putus atau gimana, santai aja. Tadi aku dikasih tahu sama Mas Hashim ya, katanya ini nanti bakal diupload di YouTube, jadi teman-teman bisa nonton ulang di YouTube. Jadi santai ya, santai. Ya gimana nih? Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Silakan kalau mau bertanya di kolom chat boleh, atau mungkin bisa open mic juga boleh. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti aku lanjutkan aja. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih. Kayak izin bertanya lagi, bahasa pemrograman untuk back end dev biasanya apa ya? Oh, nanti aku jawab ya. Pertanyaannya ini yang bahasa yang sering digunakan programmer sama pertanyaan kedua ini mirip ya. Nanti akan aku jawab. Suka duka menjadi programmer apa? Pokoknya sukanya gajinya gede, itu sih. Sukanya gajinya besar, alhamdulillah. Dukanya sih tahu belum menemukan duka yang sewah itu ya. Pokoknya ya aku tahu kalau sukanya gajinya gede sama ya kalau dari agamaku ya kan aku agamanya Islam, aku merasa kayak menjadi programmer itu tuh membuat aku memiliki amal jariah yang terus-menerus berjalan karena ya aku bisa sharing kayak gini gitu kan. Kalau kata orang itu sharing ilmu termasuk amal jariah, apalagi kalau yang dikasih tahu itu tuh bisa dibilang mengamalkan lah. Kayak aku next dulu kali ya. Nanti pertanyaannya dari Neni bakal aku bahas di akhir yang banyak sekalian. Lalu bagaimana cara menjadi programmer yang handal? Pertama adalah praktek. Jadi kalau teman-teman, jadi banyak banget follower yang nanya sama aku di akun dunia coding gitu ya, cara belajar programming gimana Min, cara biar jadi programmer yang baik dan benar gimana Min, cara biar ini gimana Min, gitu Min. Menurutku simpel banget sih teman-teman. Kalau teman-teman mau menjadi seorang programmer yang handal itu, teman-teman harus bisa prakteknya. Gitu. Banyakin aja praktek. Kenapa kok praktek? Karena menurutku ya teman-teman ya, jadi ngoding itu tuh sesuatu yang dilatih. Semakin banyak latihan itu kalian akan semakin jago. Semakin banyak latihan itu kalian akan semakin paham. Dan semakin banyak latihan kalian itu akan semakin cepat ngoding. Nah, sebuah hal yang salah di pemrograman itu adalah kalau teman-teman mencoba menghafal bahasa pemrograman. Nah, itu salah sebenarnya. Mungkin kalau teman-teman sekarang masih kuliah, teman-teman kepikiran kayak, wah aku harus menghafal semua bahasa pemrograman, aku harus menghafal
codingnya, menghafal sintaknya, menghafal apanya. Nah, itu menurutku hal yang salah, teman-teman. Karena seharusnya bahasa pemrograman itu tuh tidak dihafalkan, tapi bahasa pemrograman itu tuh dipahami. Jadi kalau teman-teman mencoba buat menghafalkan bahasa pemrograman, kalian bakal bingung sendiri. Kayak masa kalian harus menghafalkan kayak 100 line bahasa pemrograman, out, in, kan nggak mungkin kan. Jadi kalau menurutku yang paling benar dari bahasa pemrograman itu dipahami. Kalian paham bagaimana cara kerjanya, itu udah cukup banget. Kalian nggak harus menghafalkan apa itu in, out, nggak harus menghafalkan echo, nggak harus menghafalkan printf dan lain-lain, itu nggak harus gitu. Karena semua itu tuh bisa di searching gitu, tahu nggak sih? Jadi kayak kalian tuh sebenarnya nggak harus menghafalkan sintak-sintak bahasa pemrograman. Itu yang menurutku harus menjadi titik pemahaman teman-teman sih. Kalian jangan mencoba buat menghafalkan ya. Pokoknya kalian harusnya memahami aja sih. Bisa dibilang seperti itu. Oke, next, setelah praktek ngapain? Apakah cuma praktek aja tiba-tiba jago? Enggak. Gitu. Nanti ada beberapa hal yang harus kalian tahu. Jadi yang pertama di sini ya, jangan dihafal tapi dipahami. Bisa dibilang seperti itu. Banyak banget orang yang kesulitan buat memahami bahasa pemrograman karena mereka tuh menghafalkan. Jadi bahasa pemrograman itu tidak untuk dihafalkan, tapi untuk dipahami aja cara kerjanya bagaimana. Enggak harus hafal 100%. Kalau kalian nanya aku pun, aku kan web development ya, aku juga nggak hafal gitu bahasa-bahasa di HTML misal untuk mengeluarkan kotak, lalu kotaknya itu nanti mungkin bentuknya berubah jadi agak melengkung atau gimana, itu aku nggak tahu caranya gimana. Kalau kalian tanyain sekarang, Mas, cara buat ngeluarin codingan ini gimana, aku nggak tahu. Aku biasanya searching dulu, aku biasanya kayak bisa dibilang cari-cari di internet dulu gitu. Jadi aku nggak sepintar kalian, atau aku nggak sepintar orang-orang yang tiba-tiba kayak tahu, oh harusnya gini, oh codingannya tuh gini, bla bla bla, enggak. Jadi aku nggak hafal 100% juga buat codingan itu. Jadi itu yang harus kalian tahu. Kalau kalian coding itu nggak harus dihafal 100%. Oke, next ya. Nah, itu adalah dokumentasikan pemrograman kalian atau dokumentasikan coding kalian. Nah, kalau mungkin teman-teman yang belajar atau yang apa ya, teman-teman bisa buka sebuah website, itu tuh namanya github.com atau GitHub. Nah, GitHub itu tuh adalah tempat menyimpan codingan-codingan secara online, bisa dibilang seperti itu. Nah, aku sendiri punya akun GitHub di sini. Akunku di sini itu udah menyimpan 25 codinganku. 25 folder codinganku, dan 25 folder codinganku ini itu tuh terpampang rapi semua di sini. Nah, kenapa sih kok harus mendokumentasikan codingan? Jadi kalau menurutku ya teman-teman ya, teman-teman mungkin sekarang nih pas kuliah kayak Wahyu ya tadi ya yang suka web development, pas kuliah itu disuruh bikin halaman web, misal kayak gitu ya, suruh bikin halaman web itu isinya ada, anggap aja tombolnya gitu, ada tombol. Nah, gunanya dokumentasi ini buat apa sih? Nah, gunanya dokumentasi ini ke depannya, misal pas Mas Wahyu kerja nih, Mas Wahyu diminta buat bikin landing page juga, buat bikin halaman web juga. Nah, Mas Wahyu nggak harus mengulang semuanya dari awal gitu. Mas Wahyu bisa aja copy paste dari codingan yang ada di internet ini. Jadi kalian kalau misal apa ya, misal kalian punya dokumentasi codingan kalian ya, misal kedepannya kalian mendapatkan atau kalian mengalami hal yang sama, ya kalian bisa aja tinggal copy paste dari codingan kalian yang lama, bisa dibilang seperti itu. Nah, selain itu dokumentasi ini itu juga berguna buat kalian mengingat, kalian untuk belajar lagi atau sejenisnya, bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau kalian mau belajar programming, aku sarankan kalian mendokumentasikan tempat pemrograman kalian. Dan salah satu platformnya itu namanya GitHub. Jadi mungkin linknya di sini ya. Ini GitHubku. Nanti teman-teman silakan buka aja.
Nanti teman-teman juga bakal tak kasih tahu beberapa sumber buat belajar sih. Aku punya beberapa sumber gratis buat belajar web programming dan sejenisnya ya. Nanti kalian bisa belajar aja secara gratis, santai aja. Aku dapatnya di YouTube sih sebenarnya. Jadi itu gratis banget. Lanjut ya. Sekarang kita masuk ke, kalau kita baca programming itu kita harus punya juga real project atau project yang benar-benar berjalan atau project yang bisa dibilang benar-benar berguna seperti itu ya. Jadi kalau aku tuh belajar pemrograman tuh aku membuat sebuah project. Project ini tuh enggak harus kalian nunggu diminta orang buat bikin, enggak. Kalian bisa juga inisiatif buat membuat website kalian sendiri gitu. Jadi kalau menurutku ya, saat kalian belajar coding itu kalian harus membuat sesuatu. Kalian harus membuat sesuatu yang bermanfaat karena sesuatu itu tuh bisa menjadi bukti kalau kalian bisa membuat gitu. Misal nih, Mas Wahyu tadi sukanya web development gitu. Mas Wahyu juga harus punya bukti dong kalau dia tuh bisa web development, makanya dia harus bikin web, dia harus bikin apa dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Jadi kalau menurutku ada membuat website pendataan barang, website organisasi dan lain-lain gitu. Jadi contohnya ini sebenarnya aku juga mau ngucapin thank you banget ya buat Pointer yang udah ngundang aku di acara ini. Kalian keren banget. Libur-libur gini kalian lebih memilih buat produktif, bisa dibilang gitu ya. Aku salut banget sama Pointer. Thank you banget. Nah, kedepannya mungkin Mas Wahyu atau mungkin Mas Hashim itu kalau mau belajar web development, bisa aja gitu kayak membuat website untuk Pointer gitu. Membuat website untuk organisasinya sendiri atau membuat website untuk mungkin bahkan kampusnya juga bisa gitu. Kalau aku sih kepikiran seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh website yang aku buat. Jadi aku tuh membuatkan website untuk kampusku. Jadi di sini ada kampus Amikom. Jadi aku berasal dari kampus Amikom, salah satu kampus di Jogja. Nah, itu tuh aku juga membantu dalam membuat website ini seperti itu. Lalu aku juga membuat website dari dunia coding, namanya Dunia Coding Academy. Ini adalah tempat belajar coding juga sebenarnya. Nah, itu aku juga membantu dalam membuat website ini. Jadi kalau teman-teman kedepannya nanya ke aku, emang Mas Alfian bisa web development? Buktinya mana? Aku bisa menunjukkan website-website ini. Ini loh buktinya, ini websiteku, aku udah membuat website ini. Oh, ini buktinya GitHub-ku, aku udah ngoding ini, itu, dan seterusnya. Jadi kalau menurutku, kalian saat belajar pemrograman, utamanya web programming ya, silakan buat real project sih. Gitu. Jadi kalian membuat project beneran yang bisa kalian tunjukkan ke orang lain. Next adalah impact. Gitu. Jadi impact kita setelah kita belajar programming itu gimana? Gitu. Apa yang harus kita lakukan? Impact kita buat masyarakat atau impact kita buat dunia itu gimana? Jadi kalau menurutku impact itu tuh nggak usah banyak-banyak banget ya. Apalagi sekarang kita masih ada di Society 5.0, belum era 5.0. Kalau di era 5.0 aku yakin kita bakal banyak banget impact-nya ya. Tapi kalau sekarang menurutku impact yang paling aku sukain itu tuh aku bisa sharing gitu. Jadi aku bisa ada acara seperti ini sama kalian, aku bisa ada menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, aku bisa dibilang kayak ya senang aja bertemu sama kalian, ngobrol seperti itu. Aku senang sharing seperti itu. Kalau dari agamaku sih semakin sharing, semakin bertambah ilmu, semakin bertambah amal juga. Jadi ya amin aja lah ya. Lalu setelah itu kerja gitu ya. Jadi ini sedikit fun fact ya teman-teman ya. Tapi kerja sebagai pemrograman itu adalah salah satu pekerjaan yang paling dicari di Indonesia. Jadi seorang programmer itu nggak akan kehabisan, bisa dibilang lowongan kerja gitu, karena lowongan kerja programming itu selalu ada. Pekerjaannya tuh mudah didapetin gitu, dan alhamdulillahnya rezeki yang didapatkan juga melimpah, alhamdulillah. Jadi mungkin kalau aku ngomongin gaji ya, karena sekarang aku udah bekerja juga, gaji seorang programmer di tiap-tiap daerah tuh beda, biasanya berdasarkan UMR-nya. Kalau yang aku dapat di sini, di Jogja, itu tuh UMR Jogja dikalikan 2, bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau menurutku ya, standar gaji programmer di mana-mana itu tuh adalah UMR di daerah itu dibagi 2, dikali 2, sorry. Seperti itu. Jadi kalau misal di Jakarta gitu,
UMR Jakarta kan biasanya kan 4 juta gitu ya. Jadi gaji programmer di sana 8 juta. Kalau di Jogja menyelesaikan dan seterusnya. Bisa dibilang seperti itu. Nah, ini yang harus teman-teman tahu. Oke, next ya. Mungkin aku udah menyampaikan banyak hal. Sekarang aku mungkin akan membuka sesi tanya jawab ya, yang mungkin nanti aku akan kembalikan ke nanti Mas Wahyu mungkin yang bakal mengakomodasi sesi tanya jawabnya, atau mungkin nanti dari teman-teman boleh nanya di kolom chat dulu. Tapi sebelum itu aku mau sedikit menjawab pertanyaan dari Kak Neni tadi ya, tentang bahasa pemrograman yang sekarang sering dipakai itu apa, lalu programmer sebagai seorang back-end development itu bahasanya apa, lalu seberapa banyak peluang untuk jadi seorang programmer. Nah, ini pertanyaannya bagus-bagus ya. Sedikit menjawab aja mungkin. Jadi kalau teman-teman nanya ya, bahasa pemrograman yang dipelajari itu apa, itu menyesuaikan dengan bidangnya masing-masing gitu. Jadi aku mungkin nanti sekalian tak ganti presenting dulu ya. Aku tak mempresentasikan notepad aja, jadi nanti biar aku bisa ngetik di sini sama teman-teman. Ya, aku share screen lagi ya. Oke, bahasa yang dipelajari. Jadi buat Kak Neni ya, pertanyaannya adalah bahasa yang dipelajari programmer sekarang itu apa, bisa dibilang seperti itu, atau mungkin nanti kayak back-end development itu belajarnya apa, seperti itu juga. Jadi yang harus kalian tahu, belajar bahasa pemrograman itu tuh harus sesuai bidangnya. Jadi nih, nanti menurutku Kak Neni harus memilih dulu. Kak Neni mau belajar web, mau belajar mobile, mau belajar desktop, atau mau belajar database, atau back-end development. Silakan dipilih dulu, bisa dibilang. Lalu ini beberapa bahasa yang bisa digunakan atau beberapa bahasa yang menurutku worth it atau bagus untuk dipelajari ya. Kalau web development itu kalian bisa belajar HTML dan CSS, ini wajib. Lalu kalian bisa belajar bahasa namanya JavaScript, lalu PHP. Nah, ini adalah bahasa-bahasa yang menurutku wajib dipelajari kalau kalian tuh mau menjadi seorang web development, bisa dibilang seperti itu. Lalu kalau mau jadi mobile development, kalian bisa belajar satu bahasa itu namanya Dart. Kalau mungkin lebih dikenalnya dengan nama Flutter ya, bahasa Dart atau frameworknya Flutter, atau bahasa Kotlin, atau bahasa Java. Jadi kalau teman-teman mau menjadi programmer di smartphone gini, kalian bisa belajar salah satu dari ketiga bahasa ini. Bebas mau yang mana silakan pilih seperti itu ya. Lalu kalau di web ini kalian bisa belajar pokoknya yang wajib ini harus dipelajari ya. Lalu yang dua ini kalian bisa milih salah satu aja, nggak masalah. Kalau desktop kalian bisa belajar bahasa namanya C#. Jadi C# ini buat belajar bahasanya gitu. Lalu kalau database atau backend development kalian bisa belajar yang namanya, nah ini mungkin sekalian jawab pertanyaan Kak Neni tadi ya. Seorang backend development itu belajarnya apa? Kalau menurutku seorang backend development itu belajarnya bahasa PHP. Nanti bisa dilanjutin ke framework kayak Laravel gitu. Kalau teman-teman tahu, lalu bisa belajar bahasa JavaScript juga. Nanti ada frameworknya namanya Node.js. Lalu bisa belajar bahasa dari Google namanya Golang. Ini silakan nanti dicari-cari sendiri aja. Nanti bakal temu cara-cara buat belajarnya gimana. Nanti aku bakal memberikan tempat di mana kalian bisa belajar ini secara gratis juga. Nanti aku insya Allah akan aku carikan ya. Lalu masih pertanyaan dari Kak Neni juga, peluang untuk jadi seorang programmer. Menurutku peluang untuk menjadi seorang programmer itu terbuka sangat lebar ya teman-teman ya. Tergantung teman-teman tuh mau apa enggak aja sih. Aku baru belajar pemrograman itu saat aku semester akhir kuliah gitu. Jadi sekarang aku semester 8. Kebetulan aku sekarang masih berkuliah, aku belum lulus ya. Aku masih semester 8. Mungkin aku sama umurnya kayak teman-teman juga. 20 sekian tahun lah bisa dibilang seperti itu ya. Aku baru belajar pemrograman itu sekitar 1,5 tahun yang lalu apa ya.
Jadi aku cukup pakai 1,5 tahun waktu buat belajar pemrograman. Aku alhamdulillah sudah dapat kerja, sudah bisa membangun website dunia coding dan sejenisnya. Jadi seperti itu. Peluangnya jelas banyak banget. Enggak tertutup sih, maksudku programmer itu akan selalu ada sih. Jadi kalau mau dibilang, kalau kalian mau cari kerja yang enak, programmer itu kerja enak. Next nih dari Kak Milfred Keladu. Jadi Kak, sekarang project web paling banyak dicari atau banyak konsumen cari apa ya? Makasih. Ini programmer. Mungkin pertanyaannya aku taruh di sini. Project web yang paling dicari itu adalah web yang menyelesaikan masalah. Jadi kalau Mas namanya panggilannya siapa nih? Mas Mildred gitu ya misalnya. Saya mau membuat website apa nih yang paling laku atau paling dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Ya pokoknya websitenya itu yang menyelesaikan masalah. Contoh masalahnya simpel aja deh. Selama ini kan pendataan barang di gudang gitu ya misalnya. Soal pendataan barang di gudang itu tuh selama ini masih menggunakan kertas gitu. Jadi harus ditulis satu-satu, terus tulisannya tuh banyak, terus kertasnya itu tuh bisa aja rusak atau hilang, misal kayak kena air atau kehujanan atau apa gitu. Nah kalian bisa aja kayak mengganti kertas itu menjadi website. Gitu. Jadi kalian bisa buka dimanapun, kapanpun, enggak bakal rusak juga, enggak bakal hilang juga, bisa dibilang seperti itu. Itu semoga menjawab ya, Mas Ri ya. Jadi kalau misal mau cari project web yang paling banyak dicari ya, pokoknya web yang menyelesaikan masalah gitu aja. Simpelnya seperti itu. Oke. Nah, ini mungkin sebelum aku lanjutin kepada teman-teman panitia, ini nanti tanya jawabnya gimana? Aku yang memegang tanya jawabnya seperti ini atau nanti dari kalian terlebih dahulu? Dari Mas Wahyu atau Mas Hashim mungkin gimana untuk sesi tanya jawabnya ini? Dari sesi tanya jawabnya yaitu peserta bertanya lalu kakak yang menjawab minimal 3 pertanyaan. Oke, jadi aku langsung nanya gini nggak apa-apa ya? Nggak harus nanti dari moderator mempersilahkan bertanya dan sejenisnya nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Oke, makasih Mas Hashim. Nah ini teman-teman bisa berterima kasih ya kepada Mas Hashim ini udah ngundang aku juga, jadi kita bisa ada waktu sharing seperti ini. Thank you banget Mas Hashim. Ya aku jadi akan menjawab pertanyaan teman-teman ya. Teman-teman bisa bertanya dari kolom chat atau teman-teman bisa bertanya dari open mic langsung nggak apa-apa. Dari Kak Rido, bahasa Python digunakan untuk membuat apa ya Kak? Oke, next nih berarti bahasa Python ya. Menarik juga nih bahasa Python. Jadi kalau sekarang teman-teman bahasa Python itu tuh digunakan di bidang namanya data science. Data science itu tuh adalah sebuah bidang di mana kita mempelajari data. Nah, selain itu, Python ini juga digunakan dalam namanya machine learning atau kecerdasan buatan atau artificial intelligence gitu. Jadi kalau misal Mas Rido nih tertarik buat belajar bisa dibilang bahasa pemrograman Python ya, biasanya nanti akan bergerak di antara kedua bidang ini. Data science lalu artificial intelligence. Apa itu data science, apa itu artificial intelligence, silakan bisa dicari sendiri sih. Tapi kalau menurut prediksiku ke depannya Python ini adalah bahasa yang laku. Jadi bahasa yang laku, bahasa yang akan banyak dicari. Jadi kalau menurutku misal teman-teman mau memiliki bisa dibilang kayak peluang yang besar ya, teman-teman juga bisa belajar bahasa Python gitu. Karena menurutku bahasa Python itu bahasa yang akan dibutuhkan sih ke depannya. Katanya dalam waktu dekat ini bahasa Python juga akan bisa membuat website. Jadi kalian bisa belajar bahasa Python, kalian bisa membuat website juga gitu. Tapi ini masih loading sih, jadi masih belum wah banget sekarang. Kalau teman-teman mau belajar buat website, bisa aja teman-teman belajar Python juga.
Oke, next pertanyaan dari Taltara di KP Nena. Tolong dijelaskan perbedaan mobile, desktop, dan database gitu ya. Oke, simpel aja. Jadi, kalau website jelas ya, berjalan di website. Kalau mobile itu adalah pemrograman yang berjalan di HP. Jadi misal kalian mau membuat aplikasi di handphone, aplikasi di handphone itu yang membuat namanya mobile development atau mobile programmer, bisa dibilang seperti itu ya. Lalu kalau kalian mau membuat aplikasi di laptop atau komputer kalian, itu namanya aplikasi desktop atau desktop mobile development. Jadi misal kayak kalian tahu Microsoft Word, kalian tahu kayak Microsoft PowerPoint dan sejenisnya, nah itu desktop development itu tibanya di komputer. Nah, lalu kalau database ini itu tuh adalah pemrograman yang tidak berjalan di mana-mana, tapi dia ini pemrograman yang mengolah data. Jadi database itu tuh ya berjalannya untuk mengolah data seperti itu. Seperti itu ya, Kak Nina, semoga menjawab. Dari pertanyaan berikutnya nih dari Kak Tiffany, izin bertanya Kak, selain enaknya itu dapat gaji yang besar, kalau dukanya menjadi programmer itu apa ya? Kalau aku sih dukanya, kalau aku sih nggak menemukan duka ya sebagai seorang programmer ya, karena mungkin asik-asik aja sih. Aku kalau misalnya ke aku dukanya menjadi seorang programmer, aku bakal menjawab nggak ada gitu, karena aku bekerja sebagai programmer itu nyaman-nyaman aja, enak-enak aja. Aku bisa kerja dari rumah, bisa kerja dari kafe, bisa kerja dari manapun yang aku mau selama ada internet di situ. Itu sih kalau mau nanya kayak dukanya apa ya, makanya kayak aku nggak ngerasa ada dukanya aja sih. Lalu next, nah dari Mas Ray lagi, apakah seluruh proyek yang dibuat harus di hosting atau tidak? Tidak. Hosting atau tidak itu tergantung permintaan klien aja sih. Di hosting web atau tidak, itu nanti kebutuhan klien aja. Jadi misal mereka minta hosting, ya hosting. Kalau enggak ya enggak. Seperti itu ya Mas Ray ya. Biasanya ada sih beberapa klienku yang nggak minta hosting juga, di santai aja sih. Halo, error mulu, nggak bisa tidur, sama guys. Cara mempelajari website yang gampang gimana Kak? Habis ini aku kasih sumbernya. Sebenarnya Kak, di Indonesia itu programmer yang dibutuhkan apa ya? Semua programmer ini dibutuhkan di Indonesia. Buat titik kebutuhannya apa, menurutku kebutuhannya sama aja sih. Tapi semua programmer ini dibutuhkan di Indonesia. Enggak ada yang kayak, wah paling dibutuhkan yang ini, paling dibutuhkan yang itu, enggak ada. Semuanya paling dibutuhkan. Itu ya pertanyaan buat menjawab dari Kak Ismayanti ya. Oke, nah ini sekalian menjawab buat cara belajar website yang gampang gimana ya. Ini aku izin ganti presentasi dulu teman-teman. Oke. Jadi aku akan mempresentasikan link beberapa YouTube ya. YouTube ini nanti bakal tempat kalian buat belajar website, bisa dibilang seperti itu sih, atau nanti gimana presentasi dulu. Oke, jadi teman-teman kalau misal teman-teman mau belajar website, aku belajarnya di link ini. Namanya itu Web Programming Unpas. Dia ini dari dosen salah satu teknologi ya dari Universitas Pasitlannya, aku lupa. Sorry. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa playlist yang bisa teman-teman pelajari gitu. Misal teman-teman mau belajar HTML ya, di sini udah ada 13 video HTML yang bisa teman-teman pelajari secara gratis gitu. Ini banyak banget kan. Lalu misalnya nanti teman-teman tuh mau belajar, anggap aja di kampus ada PHP ya, di sini tuh juga ada nih PHP gitu. Ini PHP. Lalu misal teman-teman mau belajar Laravel gitu, bisa aja teman-teman belajar Laravel juga di sini gitu. Ini ada Laravel. Lalu di sini juga ada membuat website gitu ya. Jadi ngoding bareng buat ngebuat website. Jadi di sini teman-teman bisa
lihat-lihat aja. Yang paling keren sih kemarin ini namanya Pak Sandika Gali ya. Pak Sandika Gali itu bikin website kayak gini, aku coba lihat. Mana ya? Front-end development. Oh, nggak di-upload ternyata. Ya, pokoknya besok bakal aku cariin dia kapan-kapan ya. Tapi kalau teman-teman mau belajar web programming, teman-teman bisa belajar di sini. Kalau enggak, teman-teman misal bisa bahasa Inggris, teman-teman bisa belajar di sini. Namanya The Net Ninja. Jadi The Net Ninja itu tuh isinya semua pelajaran tentang pokoknya yang keren-keren sekarang ya. Jadi di sini ada ya ini tadi bahasa Golang buat belajar yang back end. Lalu ada beberapa bahasa kayak di sini Vue.js, React.js, CSS, PHP, HTML, CSS pun juga ada, Flutter juga ada, Kotlin juga ada setahu. Jadi kalau teman-teman mau belajar, silakan belajar di sini aja. Menurutku udah banyak banget sih yang bisa teman-teman ambil gitu. Seperti itu. Oke, sebelum aku lanjutin, mungkin aku mau nanya dulu ke Mas Hashim. Ini nanti waktunya sampai jam berapa? Nanti takutnya aku terlalu banyak menjawab pertanyaan. Iya. Sampai jam berapa nih, Mas Hashim waktunya? Jadi sesi selanjutnya pemateri yang akan bertanya kepada peserta webinar kali ini. Dipersilahkan pada pemateri untuk bertanya kepada peserta webinar informatika kali ini. Oke, terima kasih ya Mas Hashim ya, karena sekarang jatahku buat yang bertanya ke teman-teman. Aku mau bertanya hal yang ini bukan pertanyaan teknis sih, cuman nanti silakan teman-teman yang menentukan aja. Silakan nanti teman-teman bisa jawabnya dengan langsung buat jawab ngomong aja ya. Aku nggak mau kalau misal pertanyaan ini dijawabnya dari kolom chat atau apa gitu. Jadi aku mau bertanya alasan, mungkin ini siapa aja boleh menjawab ya, termasuk Mas Hashim boleh, termasuk Mas Wahyu juga boleh yang jadi moderator atau siapapun yang ada di sini. Alasan kalian mau belajar pemrograman tuh apa sih sebenarnya? Aku bertanya itu, alasan kalian kok tertarik ke pemrograman, kok sampai sekarang pas hari libur kan ini sebenarnya ikut webinar buat belajar pemrograman, lalu ya bisa dibilang seperti ini. Nah itu kenapa teman-teman? Aku mau nanya itu sih sebenarnya sih. Silakan kalau mau dijawab aja. Tadi katanya kalau ada yang menjawab dapat door prize nih. Izin menjawab. Oh siapa nih? Si Ray ya? Boleh Ray. Silakan. Kalau dari saya, kenapa saya mulai senang ngoding karena mungkin sama Mas. Kita dulu banyak belajar bahasa pemrograman, tetapi akhir-akhir ketika masuk akhir semester, saya lebih menekankannya di tentang web. Jadi saya juga kepingin belajar web lebih lagi, dan kenapa saya menyisihkan waktu untuk hari ini karena saya lebih mau mencari lebih pengalaman untuk saya agar di bidang ini semakin baiklah, agar kita sama-sama dapat menjadi seorang programmer yang lebih handal. Dan untuk lebih pentingnya lagi, aku kan sekarang sudah mengajar di salah satu sekolah SMK. Jadi lebih banyak lagi materi yang dapat aku sampaikan kepada anak-anak wali atau anak-anak yang aku didik. Sekian dari aku. Makasih. Oke, mantap tadi ya Mas Ray ya. Karena ternyata seorang mengajar juga. Thank you banget jawabannya Mas Ray. Thank you. Itu mengingatkanku pada diriku sebelumnya sih, karena aku pun juga dulu seperti itu, motivasinya karena ingin memberikan ilmu ke orang lain, makanya
aku belajar hal-hal seperti ini gitu. Hal-hal yang mungkin orang lain itu tidak tahu aku pelajari. Yes, thank you banget ya Mas Ray, menjawab banget buat aku. Semoga ilmu yang diberikan ke depannya lebih bermanfaat lagi ya. Amin, amin, amin. Pertanyaannya masih sama nih, masih ada yang mau menjawab nggak selain Mas Ray? Kenapa sih kalian tertarik belajar programming gitu? Satu lagi aja, siapapun boleh. Izin Mas. Oh boleh, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam nama saya warahmatullahi Nina, wabarakatuh. yang kebetulan dari Kalimantan Utara dan salah satu mantan alumni di Amik Sopeng dulu ya. Kalau nggak salah udah lama nih Mas ya, tahun 2008. Kebetulan saya ya, kebetulan saya lihat di Facebook dan tertarik untuk mengikuti ini untuk merefresh otak. Karena terus terang dulu waktu kami alumni dulu tuh terkait dengan programan ini kami belum banyak praktek, adanya cuman masih sedikit prakteknya. Jadi saya mungkin lebih merefresh otak dulu, ilmu-ilmu yang dulu, karena terus terang sekarang udah karena ASN jadi lebih kebanyakan ke administrasi ke kantor. Untuk ilmu-ilmu program begini semua sudah sudah hilang diingatan semua. Jadi ini tertarik lagi sekarang untuk belajar seperti itu dari adik-adik sekarang mungkin yang lebih hebat-hebat sudah dibandingkan kami mungkin dulu masih prakteknya lebih sedikit sih. Mungkin itu aja sih Mas dari saya. Perkenalkan sebelumnya juga saya ini Nena dari kebetulan alumni Amik 2008, terus lanjutkan di STIMIK dan tahun 2018 mencoba merantau ke Kalimantan Utara, alhamdulillah diterima di salah satu Pemprov Kaltara dengan jabatan sebagai analisis data dan informasi. Dan ini juga ya buat adik-adik sekalian saya memberikan semangat. Terus terang kalau untuk jurusan-jurusan Amik seperti ini mungkin di ilmu di bagian pemerintahan sekarang tuh sangat dibutuhkan. Mungkin semangat juga buat adik-adik ya belajarnya, karena kedepannya mungkin untuk sistem informasi begini kan lebih banyak aplikasi-aplikasi nanti yang diterapkan di pemerintahan. Jadi seperti itu aja sih Mas, sama cuma memperkenalkan diri aja. Kasih masih kembalikan kepada ini moderator. Siap, makasih Kak Nina ya. Ternyata kedatangan alumni dari tahun 2008 ya. Terima kasih banget Iya, udah Mas. hadir. Iya. Jadi terima kasih ya teman-teman ya yang udah menjawab pertanyaanku. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah bertanya. Terima kasih juga buat teman-teman dari Pointer ya yang udah mengadakan acara seperti ini. Kebetulan aku dulu di kampus juga aktivis organisasi. Aku dulu di kampus juga mungkin seperti Kak Hashim atau Kak Wahyu ini ya yang mengadakan acara seperti ini. Jadi aku juga tahu perasaan kalian bagaimana. Jadi aku tertarik buat sharing seperti ini gitu. Mungkin sebelum aku kembalikan ke Mas Moderator ya, ada sedikit penutup dari aku. Mungkin aku tak izin presenting sebentar. Jadi nanti biar teman-teman enggak silaturahmi kita tidak terhenti di sini. Jadi teman-teman kalau misal mau bertanya atau mau apa bisa nanya lagi gitu. Jadi kalau teman-teman mau bertanya atau mau ngobrol lagi sama aku atau mau mungkin sharing sama aku, teman-teman bisa cari sosial mediaku. Pokoknya sosial mediaku di mana-mana namanya Halo Alfi. Atau teman-teman bisa follow akun Instagram yang lebih gede aja di dunia coding. Jadi teman-teman kalau follow dunia coding nanti aku bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman di situ. Kadang ada sharing, kadang ada kegiatan-kegiatan yang webinar-webinar seperti ini gratis juga. Jadi teman-teman kalau mau nanya bisa nanya di situ. Dan semoga ilmu yang aku sampaikan ini walaupun sedikit bisa bermanfaat ya buat kita semua. Mungkin buat teman-teman bisa mulai mempelajari programming lagi atau dari teman-teman bisa tertarik lagi ke bahasa pemrograman dan sejenisnya bisa dibilang seperti itu. Ya mungkin itu aja dari aku. Terima kasih banget teman-teman semuanya. Aku kembalikan ke moderator. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya teman-teman yang udah hadir, yang udah menyempatkan waktu. Semoga bisa bertemu di acara-acara berikutnya. Thank you. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Oke, terima kasih semuanya.